Ngomong Darul, talkbacknya nyalain. Nah, udah. Udah. Ini biar sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang ya kita bisa berjumpa kembali di program Fikih Praktis Ilmu Waris. Fikih Praktis Ilmu Waris setiap hari Senin jam 5 sore, Masya Allah. Dan Alhamdulillah Ustadz yang membina acara ini, yang mendampingi dari awal acara ini, boleh dibilang acara ini acara live interaktif yang pertama. Nah, di Fatwa TV tentunya ini yang mengawali live interaktif, sejarahnya begitu ceritanya. Dan Alhamdulillah sampai udah hampir 3 tahun lebih acara ini masih tetap ada dan setia untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan dijawab oleh Ustadz yang mengasuhnya, yaitu Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, bagi pendengar radio yang sejak hampir 2 tahun ya sudah menemani kita semua di sini, yaitu radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, Artvisi, jazakumullah khairan atas kesetiaannya. Dan Alhamdulillah, dan juga tidak lupa kami mengajak para pemirsa untuk mendukung atau berjuang bersama kami dalam dakwah Islam seperti yang tertera di layar untuk ta'awunnya, nomor rekening ta'awunnya. Silakan disaksikan dahulu, dicatat boleh, barakallahu fikum. Nah, kami tunggu konfirmasinya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dan tidak berpanjang lebar lagi, saat ini sekarang langsung aja kita sapa Ustadz di samping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. sehat. Masya Allah Ustadz, kami agak surprise Ustadz. Antum pakai baju hitam, Masya Allah. Oh iya, biar kakak. Beda, iya Masya Allah. Lebih ganteng Ustadz. Anak selalu ganteng emang. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tadinya saya juga mau pakai hitam juga, cuman lagi dicuci. Maklum Bogor sering hujan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah inilah Ustadz yang mendampingi kita sudah 3 tahun lebih di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Alhamdulillah. Dan untuk di pembukaan belum afdol kalau kita belum meminta nasihat kepada Ustadz. Ya Ustadz, kami minta nasihat, mau dong diberi nasihat, diberi peringatan untuk kita semua yang ada di sini. Tafadhol Ustadz, yang menurut urgent di zaman sekarang, zaman fitnah ini, apa Ustadz yang menurut antum yang paling trending Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tentu nasihat yang paling mulia adalah nasihat ketakwaan kepada Allah. Karena ini adalah wasiat Allah, wasiat para nabi dan rasul, dan wasiat setiap orang-orang yang soleh. Yaitu wasiat ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah iman dan tauhid. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati, yaitu iman dan tauhid. Pohon dan buahnya adalah ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengukur kebaikan itu bukan berdasarkan selera manusia, tapi mengukur kebaikan itu berdasarkan dari apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inilah wasiat yang mulia, yaitu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, agar umur kita ini dipenuhi dengan pundi-pundi pahala untuk kita nikmati setelah kehidupan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, dan penuh dengan godaan-godaan syaitan. Semoga Allah meneguhkan hati dan iman kita untuk tetap berada di atas Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihat antum. Ketakwaan yang utama ya Ustadz ya. Takwa ya. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihat antum agar semua kita
bisa mengambil dari apa, walaupun sedikit, singkat dan padat, dan itu sangat urgent sekali dan sangat penting. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat untuk kita semua yang ada di sini dan pemirsa. Kita boleh mulai pertanyaan Ya, pertama Ustaz ya? fadhal. Dari Haji Kuntoko di Surabaya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Izin bertanya, bagaimana hukumnya harta waris yang sudah lama ditinggalkan kedua orang tua, tetapi tidak segera dibagi oleh ahli waris, dalam kurung saudara laki yang tidak membagi. Padahal beberapa saudara perempuannya sangat membutuhkannya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini fenomena yang seperti ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kuntoko yang mengirimkan pertanyaannya di studio dari Surabaya. Barakallahu fiq. Dan pemirsa Fatwa TV, pendengar radio semuanya, fenomena seperti ini fenomena yang banyak terjadi. Kenapa ya? Saya hanya berprasangka baik sajalah. Karena manusia ini suka megang duit. Jadi kalau megang duit, megang aset, itu seneng jemaah. Apalagi dia sudah terbiasa dengan memegang aset. Ya, dari dulu dia yang megang, dari dulu dia yang megang uang ini, aset ini. Dia yang megang. Apalagi aset ini aset yang bergulir, umpama unit usaha atau apa gitu ya. Tapi kalau dari pertanyaan Mas Kuntoko ini sepertinya asetnya aset yang tidak bergerak, aset yang tidak bergerak nih. Ya mungkin rumah, tanah atau apa ya. Memang manusia senang megang jemaah. Ya senang megang. Kemudian yang kedua, dia merasa dirinya ini udah cukup. Ya, jadi yang megang ini ngerasa dia ini udah cukup kebutuhannya. Mungkin bisnisnya jalan, usahanya jalan, Allah kasih karunia, dia harta. Sehingga jawaban kalau mau dibagi kan guopo Mas, kalau orang Surabaya gitu ya. Bukan buat apa kalau mau dibagi, sudahlah biar ini jadi tabungan kita gitu ya. Dia ngerasa sudah cukup dan buat apa kalau mau dibagi ya. Yang ketiga, adik-adiknya ini mau ngomong nggak berani sama kakaknya. Ya, mau ngomong sama kakak nggak berani, sungkan. Kenapa? Karena kakaknya ini yang ngurusin dia dari kecil. Dulu mereka masih kecil-kecil, kakaknya yang ngurusin, yang ngerawat. Terus sekarang dia ngomong warisan itu kayaknya kayak gimana gitu ya. Nggak enak. Akhirnya senjatanya bagi saudara-saudaranya ini nanyalah ke ustadz gimana hukumnya gitu ya. Jadi apa solusinya sekarang? Solusinya adalah tidak ada satu permasalahan pun yang tidak terselesaikan. Gak ada. Yang tidak terselesaikan itu tidak ada. Kok bisa Ustaz? Iya. Kalau kita duduk bareng dan membicarakannya dengan baik-baik. Ya. Ajaklah keluarga besar Anda untuk ngumpul-ngumpul lah dengan topik tema umpama makan-makan, ngumpul keluarga silaturahmi di hari libur Sabtu sama Ahad umpamanya. Nah di kumpul-kumpul itu satu-satu bicara, biarkan satu-satu bicara dengan mengatakan Mas saya lagi butuh nih uang begini. Saya butuh lagi uang sedangkan warisan ayah ibu ini ada. Kalau bisa warisan ini dibagi aja. Yang lain pun bicara yang kedua, yang ketiga bicara, yang keempat bicara, ini bicara. Baru yang terakhir yang itu kasih bicara dia. Ya, saya kira insya Allah masalah Anda akan terurai dengan baik kalau Anda duduk dengan obrolan santai tapi serius dengan iringan makanan ringan ya tanpa ada urat nadi yang tegang. Insya Allah masalah akan terselesaikan dengan baik. Barakallahu fiik. Iya, pertama-tama berarti nasihat antum duduk santai dulu Ustaz ya secara kekeluargaan gitu ya.
Ya, Ya. Masya Allah, barakallah. Disamakan dulu perutnya dulu ya. Samain dulu perutnya. Perutnya ya, selera makannya disamakan, baru ngobrol ya agak serius. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Wah, seperti itu ya caranya. Oh, siap-siap. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan berikutnya datang dari Mili, sepertinya Ibu Mili Hajati di Bekasi. Katanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Hak ahli waris. Hak ahli waris itu tentang hak ahli waris. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ahli waris dalam kurung anak dapat menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh orang tua, garis miring ibu, dalam kurung sementara masih hidup ibunya, ada haknya dalam harta tersebut, si anak tersebut itu bilang begitu. Rencana rumah tersebut akan dijual dan uangnya akan dipinjamkan kepada salah satu anak untuk usaha dengan jaminan rumah anak tersebut. Sedangkan anak-anak yang lainnya keberatan karena merasa mereka punya hak di dalam rumah orang tua atau ibu tersebut. Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Mili Hajati di Bekasi atas pertanyaannya. Tapi mohon maaf, Anda tidak menjelaskan lebih lagi bahwa rumah ini sebetulnya milik siapa. Ya, sehingga anak-anak ini mengatakan kita semua punya hak di rumah itu. Ya. Sebab masyarakat kita ini nggak mungkin lah mengatakan yang punya masih hidup terus Anda bilang saya punya hak di situ loh. Ya, nggak ada lah orang bilang begitu kayaknya ya. Mama, rumah ini milik ibunya. Ibu yang beli, sedangkan ibunya masih hidup. Apa iya terus anak bilang, Bu, saya punya hak loh di rumah situ. Kayaknya disambel tuh orang kayaknya tuh anak sama ibunya ya. Nggak ada jamaah yang ngomong gitu. Kalau ada pun ya ini anak yang benar-benar durhaka banget ini ya. Jadi makanya tolong dipertajam lagi. Ini sebetulnya rumah ini milik siapa ya. Kalau memang rumah ini milik ayah mereka yang sekarang dipegang oleh sang ibu, ya benar anak-anaknya. Karena memang ini adalah harta warisan dan anak-anaknya punya hak semua. Dan ibu tidak berhak untuk melakukan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan itu. Ini rumah mau dijual terus dipinjemin ke sini. Nggak boleh ibu melakukan sesuka hati. Karena memang rumah ini bukan milik dia, tapi adalah milik suaminya. Yang dalam hal ini sudah menjadi harta warisan. Jadi benar yang disampaikan dalam pertanyaan itu, jika di rumah ini milik ayah mereka. Karena itu sudah menjadi milik warisan ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, seperti itu Ustaz. Jadi kalau milik ibu anaknya tidak pantas berbicara seperti itu, tetapi kalau jika rumahnya itu milik dari mendiang ayahnya itu adalah haknya ya. Ya, benar. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Septian Deka. Bapak Septian di Semarang, Jawa Tengah bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada Ustadz Nizar Sa'ajabal. Masya Allah. Hafizahullah. Izin bertanya ya Ustadz. Bagaimana cara pembagian hibah? Bapak Septian, bagaimana cara pembagian hibah jika orang tua ingin membagikan kepada dua anak dengan sama rata? Tanda tanya. Di mana ada dua rumah, namun salah satu dari rumah tersebut masih difungsikan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup orang tua. Sedangkan salah satu anak ridho jika selama orang tua masih hidup memanfaatkan tempat usaha. Oh, jika orang tua masih hidup, seorang anak tuh masih ridho jika orang tua masih hidup memanfaatkan tempat usaha tersebut atau rumahnya tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hibah, wa ma adraka mal hibah. Hibah, apa itu hibah jemaah? Yang ditanyakan oleh saudara kita Septian di Semarang. Ya, barakallahu fiik dan terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkannya. Apa itu hibah? Hibah alias sedekah.
Betulnya ya, hibah itu sedekah. Hibah itu hadiah. Ya, pahalanya tentu sedekah. Dari ayah kepada anak atau dari anak kepada ayahnya. Ya, atau dari suami kepada istri atau dari istri kepada suaminya. Ini namanya al-hibah, hadiah, sedekah. Nah, jika hibahnya kepada hibah ini itu tadi. Kemudian yang kedua, hibah ini terjadi di masa masih sehat walafiat. Ini hitungan manusia, belum mau mati kasarnya gitu ya. Dan tidak ada tanda-tanda kematian di situ. Nah, itu hibah. Kemudian yang ketiga, hibah sudah diserah terimakan. Ya, sudah diserah terimakan saat itu. Ya. Ini namanya hibah. Jadi si fulan dalam kondisi sakit keras. Hitungan manusia sih ya nggak lama deh kan gitu ya. Lalu dia menghibahkan, saya hibahkan kepada Anda emas di Tugu Monas. Nggak boleh jemaah. Umpamanya ini ya. Iya. Ya. Jadi intinya mau hibah di saat kondisi sakit keras. Saya hibahkan ini buat anak saya ini. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia kondisinya sudah mau wafat. Iya. Ya. Terus hibah ya kondisi sehat walafiat. Dia menghibahkan ini. Dan sudah ada serah terima. Kalau belum ada serah terima, ya berarti belum ada hibah. Oke? Nah, ini kriteria hibah dulu, fahami. Lalu hibah ini kemudian diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali. Berarti tidak boleh diberikan kepada satu anak, yang lainnya tidak. Punya anak 3, 4, yang satu dikasih, 3 enggak. 2 dikasih, yang 2 enggak. Enggak boleh jemaah. Harus semua dikasih. Nah, seperti dalam kasus pertanyaan ini, anaknya 2, dua-duanya mau dikasih. Nah, udah benar nih. Terus bapaknya, orang tuanya masih hidup, sehat walafiat. Nah, ini pas. Terus kalau mau hibah berarti serah terimakan, kasih dari sekarang. Ya. Cuman masalahnya sekarang yang satu rumah hunian, yang satu rumah plus ada usaha. Iya. Bisa nggak? Ya bisa aja. Kan yang dihibahkan rumahnya, bukan unit usaha. Iya. Kan beda antara rumahnya sama usahanya. Iya. Yang dikasih kan rumahnya, fisiknya, rumahnya. Berarti rumahnya ini dihibahkan ke anak yang ini, yang rumah yang satunya ke anak yang ini. Deh, unit usahanya tetap buat punya bapaknya yang masih hidup. Ya, ya nggak ada masalah, kan beda antara dua hal itu. Ya, diserahkan, diserah terimakan. Ya, barakallahu fiik. Baik, kalau seperti itu. Oh, gitu ya, Ustaz ya. Jadi kadang-kadang orang terpaku karena rumah ini ada warungnya gitu. Jadi terpaku. Padahal warung tuh bisa pindah, bisa ngontrak gitu, Ustaz ya. Bisa. Usaha bisa pindah gitu ya untuk sementara begitu ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya solusinya. Kayak ente anak kasih kue. Nah, itu. Nah, Ustaz. Jangan kasih kue. Iya. Ya, nih kuenya. Tak taruh di piring. Iya. Piringnya punya siapa? Punya Ustaz, anak. iya. Piringnya balikin. Iya. Kuenya makan. Iya. Iya, betul. Ya kan? Ya ini kue, tapi tolong piringnya balikin ya. Iya. Balikin Kayak kita beli piringnya, minuman piring. di warung kan, botolnya kita balikin gitu ya. Iya. Iya. Seperti itu ya. Kira-kira begitu. Anak hibahkan ini kue, tapi piringnya ya balikin ke anak. Iya, benar. Silakan kuenya mau dipindahin kemana juga boleh gitu, Ustaz ya. Ya, oke. Mau dipindahin Kayaknya kemana ada juga telepon boleh. itu ya. Begitulah unit usaha treatmentnya. Dalam hal waris mewaris. Ini ada telepon nih. Barakallahu fikum. Dan sekarang apakah ada telepon? Halo? Oh, type. Sekarang ada telepon ya? Ya, dari Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo? Ya, waalaikumsalam. Iya, Ibu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Nizar. Silakan disampaikan.
Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, izin saya bertanya ini mengenai apa? Bapak saya kan sudah meninggal. Nah sebelumnya itu bapak saya itu kan punya aset kebun, aset di kampungnya gitu, di kota asalnya dulu. Terus nah saya baru tahu ini ternyata sebelum meninggal bapak saya itu pernah bilang ke kakak saya kalau misalkan aset-asetnya di kampung itu tidak boleh diganggu gugat, itu buat wakaf warga di sana gitu. Terus memang sih yang saya tahu juga salah satu asetnya itu ada sawah itu eh, apa eh, eh, ketika bapak saya masih, pokoknya waktu yang saya tahu saya emang udah bertahun-tahun itu diolah sama ponakan saya, sepupu saya itu kan ponakan dari bapak saya. Terus saya juga nggak tahu sih apakah itu sudah diserah terimakan atau enggak. Nah setelah terus kemudian bapak saya ini selama pandemi ini mengalami kepikunan Ustadz, demensia jadi kayak Alzheimer gitu Ustadz. Iya. Nah udah di situ saya juga pernah nanya gitu, kadang-kadang ingat kadang-kadang enggak juga kan. Terus pernah kami, saya dan ibu saya bilang, Pih gimana kalau misalkan itu yang hasil punya sawah sama itu kebun ya dipakai aja buat keluarga juga, buat bapak, buat pengobatan bapak saya kayak gitu Ustaz. Nah yang saya mau tanyakan ini itu gimana ya itu status? Lo Bapak sekarang masih hidup apa sudah wafat? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Jadi sebelum meninggal dalam kondisi sehat berpesan. Dulu sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi berpesan kalau dalam keadaan kondisi sehat bahwa tanah banget. aset itu nantinya buat ini nantinya gitu. Iya, itu Oke. aset-asetnya itu Ya. buat diwakafin buat warga di sana yang tidak mampu. Nah, bapak saya kan itu pas awal pandemi itu kan mengalami Ya paham. Alzheimer, pikun Ya. Ustadz, kadang normal, Jadi ingat kadang enggak gitu loh Iya. Ustadz. ya Ibu, terima kasih pertanyaan dan Jazakallah teleponnya. khairan Ibu atas pertanyaannya dan sudah Jazakallah telepon khairan, Pak TV. ya. Ditunggu jawabannya Ya. Bu, insya Allah dijawab oleh Ustadz Nizar. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini termasuk kategorinya wasiat. Ya, sedangkan wasiat itu ada aturannya. Apa aturan wasiat? La wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, udah, yang ini dipenuhi sama Bapak. Karena yang dia wasiatkan kan bukan kepada ahli waris, tapi kepada mereka yang di kampung bahasanya gitu, yang tinggal di sana. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir, kata Rasulullah SAW. Batas maksimal wasiat itu sepertiga. Ya. Nah, ini batasannya berarti Ibu penanya. Jadi yang diwakafkan, maksudnya wakaf di sana adalah berarti sepertiga dari total aset. Ya, umpama tanahnya, sawahnya 1 hektar. Ya kan? Berarti yang diwasiatkan cuman 3.000. Ya, Misalnya. cuman 3.000 doang. Sisanya 7.000-nya berarti menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Jadi yang boleh dia realisasikan adalah sepertiganya saja Ibu. Yang sisanya boleh Anda ambil kembali untuk kepentingan ahli waris. Ya. Barakallahu fiik. Seperti itu ya Ibu yang bertanya tadi. Semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Nizar ya, dan bisa mulai ada pencerahan secara ilmu lah untuk masalah yang Ibu hadapi. Barakallahu fiikum Ustadz. Kemudian ini pertanyaan datang dari Anissa Ananda di Bekasi. Nah, bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Suami saya meninggal setahun lalu. Mendiang suami saya masih memiliki bapak dan ibu. Meninggalkan saya, istri, dan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suami saya meninggalkan hutang kredit rumah KPR syariah Ustadz. Dan meninggalkan usaha.
Sekarang usahanya saya yang menjalankan. Dan uang hasil usaha tersebut saya pergunakan untuk membayar cicilan rumah. Yang mau ditanyakan, bagaimana ya Ustadz cara pembagian warisnya? Syukron Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya bicara sisi harta peninggalan dulu. Terima kasih kepada Ibu Anissa di Bekasi ya. Barakallahu fiki wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati suami Anda, mengampuni semua dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Saya bicara sisi harta peninggalan dulu. Ya, pertama, jika ini berbentuk harta yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak ini seperti apa? Aset ya, rumah, tanah, atau tabungan. Nah, tabungan kan nggak bergerak, mandek gitu aja kan. Nah, ini hendaknya Anda bagi secepatnya. Kemudian harta yang bergerak maksudnya unit usaha. Ya, unit usaha. Dan di situ ada utang. Maka hutang ini harus dilunasi, dibayar terlebih dahulu sebelum warisan dibagi. Maka kalau Anda meyakini bahwa, bukan meyakini ya, ini hitungan dagang bahwa usaha ini berjalan bagus. Ya, maka utang usaha ini, utang cicilan rumah ini ya bisa Anda lunasin, bisa Anda bayar per bulan dari unit usaha tadi. Jadi setiap bulan Anda ambil dari keuntungan untuk bayar. Setiap bulan Anda ambil dari keuntungan Anda bayar. Oke. Umpama keuntungan setiap bulan 1 miliar. Umpamanya nih jamaah. Ya kan uang nggak ada, saya ngasih contoh yang gede aja kan. Sekalian. Umpama keuntungan 1 miliar umpamanya. Ya. Terus cicilan rumah 100 juta umpamanya. Sisa berapa? Sisa 900 juta. Ya kan? Nah, 900 juta ini yang harus Anda bagi ke ahli waris. Kegedean ya ngasih contohnya ya. Contohnya keuntungan per bulan 10 juta. Nah. Ya umpamanya. Iya. Ya. Cicilan rumah per bulan 4 juta. Ya, sisanya 6. Sisanya 6 juta. 6 juta ini yang dibagi kepada ahli waris. Oh gitu. Karena bayar utang dulu. Ya betul, didahulukan gitu. Ya, bayar utang dulu. Oh, mendiang gitu. Ya kan? Berapa pembagiannya baru kita hitung sekarang. Ya. Ahli warisnya tadi ada ayah kandung, ada ibu kandung, ada istri, ada 1 anak laki, ada 1 anak perempuan. Maka ini kelipatannya 24. Kok tahu? Nah, kita hitungan presentasi dulu deh. Ya. Si ayah dapat 1/6. Ayah 1/6. Ibunya 1/6. Jadi udah 2/6, 1/3. Ya kan? Terus? Ayah 1/6. Ya. Ibunya 1/6. Ya. Si istri 1/8. Istri 1/8. Istri 1/8. Ya. Udah. Sisanya buat anak laki dan anak perempuan. Ya. Jadi itu kelipatannya berapa? 6, 8. 6, 8. Kelipatannya 24. Iya betul. Ya kan? 1/6 dari 24, 4. Ya. Ayahnya dapat 4 poin. Ibunya 1/6 juga. Sama 4. Istrinya 1/8, berarti 3 poin. Ya. Berarti totalnya berapa? 4, 3, 8, 11. Berarti kelebihannya ada lebihnya 13. Ya kan? Kelebihan 13 dari 24. Oh iya. 13 poin diberikan kepada anak-anaknya. 2 bagian untuk anak laki,
satu bagian untuk anak perempuan. Jadi sisa keuntungan per bulan tadi setelah dipotong bayar utang, ya setelah dipotong bayar utang cicilan tadi, maka bagilah dengan pembagi se-24. Iya. Ya, 24. Dengan pembagian yang tadi. Kalau bingung, sisanya Anda kasih 1/6-nya buat ayahnya, 1/6-nya buat ibunya, 1/8 buat Anda, sisanya bagi 3. Itu aja. Sama aja itu hitung-hitungannya. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu, Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu solusi dari Ibu Anissa Ananda di Bekasi. Barakallahu fikum, Ustaz. Jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Wida Widi. Wah, Masya Allah. Di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Bapak saya telah wafat Ustaz dan meninggalkan harta waris 1 rumah. Dan ahli warisnya 3 anak wanita, 1 orang saudara kandung laki-laki, 2 orang saudari kandung wanita. Nah, bapaknya wafat, meninggalkan waris 1 rumah, ahli warisnya ada 3 anak wanita, 1 orang saudara kandung laki-laki, 2 saudari kandung wanita. Anak wanitanya berencana membeli rumah waris tersebut. Dalam kurung tidak ada IMB, kurung tutup. Bolehkah membeli dengan harga sesuai dengan kemampuan? Atau bolehkah membeli dengan harga sesuai dengan kemampuan? Tanda tanya. Apakah harus ada persetujuan ahli waris lain dalam hal ini? Saudara kandung bapak saya? Tanda tanya. Nah itu, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ada lagi nih. Tapi apa dibaca sekarang ya coba ya? Nanti dulu aja. Nah, ini aja dulu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Wadawidi. Enggak tahu ini laki atau perempuan. Widawidi atau perempuan. Widawidi. Iya, Widawidi. Oh, salah nulis saya. Widawidi. Ya. Ini yang cerita perempuan saat ini. Ini perempuan. Ya, ibu ini. Anaknya Berita ya. Widawidi. Oke. Bolehkah menjual rumah sesuai dengan kemampuan? Itu tentu nggak boleh jamaah. Rumahnya harga 1 miliar. Saya cuma mampunya 200 juta, gimana? Ya menjual dengan cara terpaksa. Nah, terpaksa kan nggak boleh jual beli terpaksa. Harus ikhlas ya Ustaz. Kan nggak boleh jual beli terpaksa. Ya kalau harga 1 M, saya cuma punya 300 juta, gimana? Ya udahlah semampu saya ya. Kan saudara sendiri. Ya lah Mas. Terus gimana dong? Jual beli antara didasarkan atas keridhaan, yaitu apa? Harga pasaran. Ya di bawah harga pasar dikit nggak apa-apa kan gitu. Ya harga pasaran dan keridhaan Anda. Gitu kan? Keridhaan dari siapa? Semua ahli waris. Tidak boleh kong kali kong. Nanti dosa kalau Anda kong kali kong, jadinya engkong nanti Anda, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris. Oke, bagaimana cara ngitungnya ini? 3 anak perempuan 2/3. Ya, 3 anak perempuan berarti apa? 2/3 dari total. Total tinggal 1/3. 1/3-nya buat saudara kandungnya, sisa. Yang mana Ustaz? Ada 2 nih. Kan dua-duanya saudara kandung laki dan saudara kandung perempuan. Oh ya, Masya Allah. Buat mereka. Dapat juga ya. Iya. Tetap lo ya dengan komposisi 21. yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Saudara kandung wanita dapat juga Ustaz? Oh iyalah, kan saudara kandungnya. Oh iya. Ya, pripun sampean. Pripun ya Ustaz ya. Barakallahu. Nah, ya, alhamdulillah pemirsa, seperti itu jawaban dari Ustadz, dan insya Allah ini ada telepon masuk nih, yuk kita sapa nih ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Yodi di Pekanbaru, silakan Umu Yodi. Iya, syukron Pak Pongki. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, suaranya kok pelan Umu Yadi, kencengin dikit dong. Oh iya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Titi melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Yang Iya. pertama itu, suami Ana meninggal 5 tahun yang lalu. Qadarullah sebulan yang lalu, anak meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan anak istri. Kedua orang tua beliau sudah meninggal. Qadarullah sebulan yang lalu, anak-anak juga meninggal. Apakah warisannya semuanya untuk anak, Ustadz, atau bagaimana? Anak lakinya punya istri nggak? Punya suami? Punya anak? Laki-lakinya masih balita, Ustadz. Oh, masih balita. Ya, Terus Ustadz, pertanyaannya bagaimana itu? Apakah warisan itu semuanya karena orang tua dari suaminya kan sudah meninggal, dua-duanya waktu suaminya meninggal, jadi tinggal dia dan anaknya. Dan qadarullah anaknya juga meninggal, bagaimana dengan harta warisannya itu? jadi di ahli warisnya si mayit ini pertama suami ini anaknya cuma 1 ya? Iya, laki-laki. Oke. Ya. Itu aja Ustadz, syukron, jazakallah khairan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini unik ini. Unik ya? Unik ini. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Jadi seorang suami wafat, di saat wafat ada anaknya balita. Laki lagi. Subhanallah ya. Anaknya laki. Kemudian istrinya ada. Berarti ahli warisnya siapa dengan perhitungan seperti ini? Ya istri sama anak lakinya. Yang balita. Yang balita kan. Istrinya dapat 1/8, sisanya buat anaknya yang balita semua. Masya Allah. Ya, mama hartanya 1 miliar. Istrinya dapat 128 ya. Iya, 128 ya. Perempat dibagi 2. 125 ya. 125. Sisanya buat anak lakinya semuanya. Blek 875 juta gitu ya. Akhirnya udah pakai Buat sepatu. anaknya, udah buat anaknya semua yang balita ini. Wa qaddarallah. Ini takdir Allah semua ya. Ya Allah. Stop. Si anak balita ini wafat. Aduh. Dia membawa punya uang sekian banyak. Siapa ahli warisnya si balita ini? Wah. Ya ibunya. Ibunya. Iya. Ini ada ibunya. Jadi status bukan istri tapi ibu kan, jatuhnya ibu. Iya. Ibu. Saudara kandung tidak punya. Ya, saudara kandung tidak punya. Mayat nggak punya. Saudara kandung nggak punya. Om. Saudara kandung tidak punya. Tidak punya lagi dia saudara kandung sama sekali. Sudah nggak usah bicara ponakan, saya sudah nggak ada saudara kandung, dia semata wayang. Berarti yang ditanya lagi siapa sekarang? Om. Ya itu siapa? Aman. Ummu Yodi, coba tanyain ke penanyanya. Iya. Apakah si bayi ini, kita bicaranya si bayi sekarang akhirnya, punya om ini saudara kandung ayahnya, Iya. laki-laki, Adik atau kakak. om ya. Laki-laki ya. Ya. Jadi suami dari si ibu ini yang bertanya ini, ya suami dari si ibu yang bertanya ini, apakah punya saudara kandung laki-laki dia? Ya, apakah dia punya saudara kandung laki-laki? Ya. Nah, coba tanyakan. Ya. Nanti Ummu Yodi tanyakan balik ke saya. Masya Allah. Ya, saya nggak berani menjawab spekulasi begini. Ini runyam. Yang perlu ditanya hanya pamannya aja, nggak tante nggak ya, nggak bibi nggak ya? Nggak, karena ahli waris yang satu-satunya yang bisa kita tanya karena ini anak nggak punya saudara kandung Iya. dan meninggal dalam kondisi bayi. Ya kan, berarti anak tunggal. Iya. Anak tunggal berarti ahli warisnya siapa? Ibunya.
Ayahnya tentu kan tidak ada sudah. Kemudian pertanyaan saudara kandung tak punya. Kakek ya kemungkinan besar tidak ada. Ya kan, jadi dikatakan ayah ibunya si mayit nggak ada. Berarti nggak punya kakek dia. Berarti ya satu-satunya yang tersisa pertanyaannya, punya nggak? Ayahnya dia punya saudara kandung tidak? Nah, coba ditanyakan itu Ummu Yodi. Ya. Resiko nanti kalau saya jawab, oh ya buat ibunya 100%, ternyata punya lah kan nanti perang ini. Bisa bahaya. Mending Anda tanyakan dulu, nanti kembalikan ke saya di minggu depan. Insya Allah semoga Allah mudahkan buat kita, baru kita bisa jawab. Ya. Biiznillah. Alhamdulillah seperti itu. Jadi yang perlu ditanyakan lagi Pak Ummu Yodi bertanya kepada si temannya ini atau member WhatsApp di Rosa itu, apakah si balita suaminya itu bahasanya aman, ya? Suami dia punya saudara kandung laki-laki tidak? Cuma yang laki-laki yang ditanyakan ya? Atau saudara laki-laki seayah? Oh itu dia. Saudara kandung laki-laki atau saudara seayah laki-laki punya enggak? Ya. Seayah kalaupun beda istri tetap seayah ya Ustaz. Seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Dan dengan jawaban antum kepada Ibu Ummu Yodi tadi, alhamdulillah Ustaz mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini insya Allah kalau nggak salah yang saya tidak salah hitung, ini ada live ke yang ke-123 Ustaz. 133 episode. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Yang mendapatkan solusi dari ilmu yang antum sudah share kepada kita semua di sini, kepada pemirsa. Barakallahu fikum Ustaz. Ilmu-ilmu yang sebenarnya ini lumayan Ustaz. Kalau salah ini sedikit bisa kontak-kontakan ya Ustaz ya. Bisa berbahaya ini Ustaz. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Cukup banyak yang sudah antum jawab dan banyak sekali alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjaga keikhlasan. Barakallahu fikum Ustaz. Oh ya Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya? Fadal. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Nah, sore hari ini kita sudah tuntas acara Fikih Praktis Ilmu Waris live interaktif bersama Ustadz Nizar Sa'ajabal, dan kami tetap mengajak untuk berjuang bersama kami pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini untuk syiar dakwah Islam bersama Fatwa TV dengan rekening aktif yang sedang ada di layar kami. Ya, barakallahu fikum. Tidak berpanjang lebar lagi, sekarang kita tutup acaranya dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.